Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat Abah Safwan. Dalam beberapa kali tayangan-tayangan yang saya tampilkan, ya, ada beberapa para sahabat yang menyampaikan, Pak Safwan, sekali-sekali ceritalah masalah corona. Apa sih corona itu gitu. Ini suatu hal yang menarik buat saya, ya. Kenapa? Sekarang lagi musim-musim corona. Jadi kalau orang bertanya-tanya masalah corona, ini menurut versi saya, bukan versi ilmu, bukan versi dari medik atau kesehatan. Menurut saya, yang namanya corona itu sama dengan setan. Loh, kok bisa sama dengan setan? Iya, sama dengan setan. Sekarang saya tanya, kalian takut nggak dengan setan? Takut. Pernah nggak ketemu setan? Enggak, tapi takut kan? Takut. Begitulah corona. Jadi corona itu bagikan setan. Kalau orang belum ketemu, orang belum kena dengan corona, maka dia tidak takut. Begitu dia nanti ketemu dengan corona, dia pasti akan takut. Jadi bagaimana caranya untuk menghindari permasalahan corona ini? Bagaimana caranya untuk mengetahui kita kena corona atau tidak gitu. Jadi banyak orang bercerita yang namanya corona itu identik dengan flu, demam, batuk, dan lain sebagainya. Jadi perlu saya sampaikan kepada para sahabat Abah Safwan di sini, jika kita terkena flu, batuk, pilek, nggak usah buru-buru kita nyatakan kita corona. Flu, batuk, pilek itu reaksinya bisa 2, 3, sampai 5 hari. Jika panas tinggi, kemudian demam flunya ini nggak turun-turun, segera ke dokter cek. Namun identiknya kalau kita kena corona itu menurut saya lagi, bukan ilmu medik ya, yang saya baca koran, saya lihat TV dan berita-berita YouTube dan lain sebagainya. Orang yang kira-kira mendekati kena corona di samping flu-nya tadi, batuk, pilek, demam, panas tinggi. Nah, kemudian ada lagi ekstra tambahannya, sesak napas, hilang rasa, hilang penciuman. Nah, ini gejala corona. Silakan dicek. Jadi kalau kita sudah kena corona bermasalah? Enggak juga, ya langsung isolasi mandiri, langsung berobat ke dokter, naikkan lagi imun tubuh. Jadi jangan panik, jangan serta-merta, wah aku kena corona, bakal meninggal dunia. Enggak juga, banyak orang yang kena corona tapi sembuh juga. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman, sebaiknya tidak perlu terlalu takut dengan masalah corona sepanjang kita bisa menjaga diri. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ya, berusaha aktif. Sekeluar dari tempat tinggal atau pekerjaan di kantor, hindari ya mengucek mata, kemudian hidung, hindari sebelum kita cuci tangan. Jadi sebaiknya saya minta teman-teman sahabat Abah Safwan, jika nanti keluar dari rumah, keluar dari kantor, berada di tempat-tempat umum, ya, saya berharap di sini hindari bertemu dengan kerumunan, berusahalah untuk tetap pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Yang penting protokoler kesehatan tuh kita ikutin. Saya ingin berpesan kepada teman-teman, ini pengalaman saya. Saya simpatik ya ngelihat teman ada yang sakit corona. Saya berusaha untuk melihat, saya datangin rumah sakit, belum sempat ketemunya dengan security. Apa yang terjadi, Pak? Tunggu, Pak. Cuci tangan dulu, cuci tangan. Pak, tunggu Pak, tes suhu tubuh dulu, tes suhu tubuh. Baru ditanyanya, Pak Safwan mau kemana? Saya bilang saya mau ketemu pasien. Pak, belum bisa Pak, nanti kalau sudah 2 minggu baru bisa, makanya pulang lagi. Jadi jika ada sahabat, teman, keluarga, saudara yang kena penyakit corona dan diisolasi mandiri, sebaiknya tidak usah diketemukan dulu. Kalaupun ingin ketemu, pakai video call saja, ya. Tidak usah harus ketemu tatap muka secara langsung. Kenapa? Kita khawatir ini akan menular. Jadi saya pesan sama para sahabat Abah Safwan ini, ikutin protokol kesehatan, Anda akan terhindar dari permasalahan corona. Begitu nanti Anda disuntik vaksin, jangan beranggapan Anda terbebas. Tidak. Orang yang sudah disuntik vaksin masih bisa juga kena corona. Walaupun Anda sudah disuntik, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, ikutin peraturan protokol kesehatan supaya kita betul-betul safety, terhindar dari permasalahan corona. Jika nanti saya ulangin lagi, jika demam tinggi, batuk, pilek, kemudian sesak napas, hilang penciuman, hilang rasa, segera ke dokter periksa.
Jika Anda cepat melapor ke dokter, dideteksi Anda betul kena corona, cepat diatasin, maka tidak ada masalah. Orang yang selalu kena corona dan agak sedikit sulit disembuhkan, ini padanya umumnya nih orang-orang yang sudah berumur, orang tua, memiliki penyakit bawaan. Jadi kalau kita yang tidak memiliki penyakit bawaan, ya mungkin mudah-mudahan bisa terhindar dari permasalahan corona ini. Dan orang tua pun yang memiliki penyakit bawaan, jaga diri. Jangan nanti kemana-mana nggak pakai masker, bebas, nggak mau cuci tangan, tidak takut dengan kerumunan, ini akan membahayakan pada diri kita sendiri. Jadi pesan saya, ikutin peraturan protokol kesehatan. Kalau memang ada suntik vaksin, giliran kita ikuti saja. Kenapa? Namanya juga mencegah, berjaga-jaga. Tapi saya yakin sahabat Abah Safwan insya Allah terhindar dari permasalahan corona. Karena sahabat Abah Safwan pakai masker, cuci tangan, dan selalu menghindari kerumunan. Bagi petugas paramedis, Abah Safwan mengucapkan terima kasih. Kami mengetahui bahwasanya petugas medis, dokter, perawat yang telah peduli menangani permasalahan corona ini, kami banyak mengucapkan terima kasih. Kami tahu para petugas medis ini juga rindu dengan keluarga, kepingin ketemu dengan keluarga. Tetapi karena demi menolong masyarakat, banyak petugas-petugas medis, dokter, perawat meninggalkan keluarganya. Saya berharap Allah akan melindungi kalian semua. Bagi petugas medis yang telah meninggal dunia karena mengurusi permasalahan corona ini, kami turut berduka dan kami juga akan berdoa agar para petugas medis tetap lapang kuburnya, diampunkan segala dosa-dosanya. Saya berharap bagi teman-teman sahabat Abah Safwan ini, patuhilah protokol kesehatan. Kasihan petugas medis, mereka sudah nggak tahan lagi, tenaga mereka sudah terkuras. Banyak sudah korban dari petugas medis. Jangan ditambah lagi karena perbuatan kita yang menebar virus corona. Saya yakin dan percaya kalau kita kompak, kita tahu, kita saling mengerti, saling menjaga, maka Indonesia ke depan akan bangkit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.